Halo semua, salam sejahtera. Kali ini kami akan membahas teori humanistik menurut sudut pandang Abraham Maslow. Simak video ini sampai habis ya. Sebelum kita masuk ke materi, kira-kira kalian tahu nggak sih siapa sih sebenarnya Bapak Abraham Maslow itu? Abraham Maslow merupakan teoretikus yang banyak memberikan inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Ia lahir pada tanggal 1 April 1908 di Brooklyn, kota New York, Amerika. Dan dia juga terkenal loh dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Pada penelitiannya, Maslow menghasilkan 5 konsep kebutuhan dasar manusia. Pada tingkat dasar ada psychological needs, dilanjut dengan safety needs, kemudian social needs, self-esteem needs, dan pada tingkat terakhir yaitu self-actualization. Ini dia tingkat paling dasar dari hierarki kebutuhan Maslow, yaitu psychological needs atau kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini disebut juga sebagai kebutuhan primer, seperti tidur, kehangatan, udara, tempat berlindung, makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Apa yang akan terjadi ya jika kebutuhan ini tidak terpenuhi? Manusia akan memenuhi kebutuhan ini terlebih dahulu sebelum ia beralih ke tingkat kebutuhan selanjutnya. Sebab, jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka tubuh manusia tidak dapat berfungsi secara optimal. Maslow menyatakan bahwa kebutuhan fisiologis yang paling penting karena semua kebutuhan lainnya menjadi sekunder sampai kebutuhan ini terpenuhi. Nah, kita beranjak ke posisi kedua, ada safety needs atau kebutuhan rasa aman. Yang dimana kebutuhan ini meliputi kebutuhan keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosi. Pemenuhan kebutuhan tingkat kedua ini berpengaruh terhadap perkembangan tingkah dan perilaku manusia. Beberapa kebutuhan ini seperti keamanan dalam keuangan, kesehatan dan kebugaran, keamanan terhadap kecelakaan dan cedera. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia pasti akan mencari cara nih untuk memenuhinya. Misalnya, mereka harus mencari pekerjaan untuk memperoleh asuransi kesehatan dan perawatan kesehatan, menabung uang ke rekening tabungannya, dan tinggal di lingkungan yang lebih aman serta tentram. Selanjutnya ada kebutuhan sosial atau social needs. Jadi kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang dimiliki oleh setiap individu untuk merasakan rasa kasih sayang, cinta, dan juga diterima oleh orang lain. Yang bisa memenuhi kebutuhan ini adalah keluarga, teman, pasangan, dan juga anggota kelompok. Bukan hanya cinta dan kasih sayang, akan tetapi setiap manusia membutuhkan yang namanya harga diri. Jadi kebutuhan harga diri adalah kebutuhan di mana individu merasakan dirinya berguna serta percaya diri sehingga ia merasakan dirinya berharga. Contoh dari kebutuhan harga diri adalah mendapatkan apresiasi dari orang lain dan mendapatkan sebuah prestasi. Aktualisasi diri adalah hierarki tertinggi dalam teori humanistik. Aktualisasi diri adalah keinginan seseorang dalam mencapai hal apapun yang mereka inginkan dan dapat dilakukan dengan menggunakan semua potensi yang dimiliki. Singkatnya, kamu ingin hidup sesuai dengan potensi yang kamu miliki. Aktualisasi diri dapat dicapai meski kebutuhan di bawahnya belum terpenuhi semua loh teman-teman. Dalam sebuah contoh, ketika seseorang tidak memiliki tempat tinggal yang layak, akan tetapi ia memiliki keterampilan dalam menjalin hubungan yang kuat dengan orang lain. Apa saja sih karakteristik aktualisasi diri yang diperlukan? Yang pertama, menerima segala kekurangan diri dan juga orang lain. Menurut Talevish, tahun 2017 mengatakan, orang yang mengaktualisasikan diri sepenuhnya tidak hanya menerima orang lain, akan tetapi juga mereka jujur pada diri mereka sendiri daripada berpura-pura untuk mengesankan orang lain. Yang kedua, cenderung mandiri dan juga banyak akal. Mereka cenderung tidak bergantung pada otoritas eksternal untuk mengarahkan hidup mereka, menurut Martella dan Pesci tahun 2018. Yang ketiga, realistis. Mereka mampu melihat kehidupan seperti yang terungkap baik secara logis dan juga rasional. Mereka tidak merasa takut akan hal-hal berbeda atau tidak diketahuinya.
Sebaliknya, mereka selalu fokus pada apa yang ada dan sedang terjadi di dalam hidupnya. Yang keempat, menikmati setiap proses yang dijalani. Mereka memiliki tujuan yang konkret. Tidak hanya berfokus pada tujuannya, akan tetapi juga menghargai setiap proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kelima, peduli akan kesejahteraan manusia. Mereka memiliki rasa empati yang tinggi. Mereka dengan mudah dapat mengerti dan memahami apa yang sedang orang lain rasakan, sehingga ada dorongan untuk membantu dan menolong orang lain. Yang keenam, dapat mengapresiasi secara mendalam terhadap pengalaman hidup yang dimiliki. Ketika berada dalam sebuah kesulitan, mereka tidak akan membandingkan diri mereka dengan orang lain. Akan tetapi, mereka akan membandingkan dirinya dengan dirinya sendiri di masa lalu. Menyadari betapa hebat dan kuatnya mereka dapat melalui masa sulit di masa lalu yang membuat mereka dapat bertahan hingga saat ini. Sehingga ketika sedang berada dalam sebuah masalah, mereka memiliki keyakinan dan dorongan dalam diri yang menjadi sebuah motivasi bahwa mereka mampu untuk bertahan dan tidak akan menyerah. Yang terakhir, ketujuh, membangun hubungan interpersonal yang memuaskan dengan beberapa orang. Mereka mampu memahami diri mereka sendiri dan juga orang lain, menegaskan apa yang mereka butuhkan, mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan juga orang lain, mau mendengarkan, memberi ataupun menerima saran dari orang lain, sehingga mereka dapat membangun hubungan yang baik dan memuaskan dengan beberapa orang. Nah, cara apa aja sih yang dapat dilakukan untuk mengaktualisasikan diri kita? Nih, yang pertama, tumbuhkan rasa empati di dalam diri kamu ya. Kedua, mau belajar, menerima hal-hal yang sudah terjadi di kehidupan. Ketiga, menghabiskan waktu lebih banyak untuk diri sendiri, atau biasa dikenal dengan istilah me time. Keempat, tidak memusingkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kelima, jangan takut dan beranikan diri kamu untuk mencoba hal baru ya. Itu dia pembahasan teori humanistik. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dimengerti ya. Sampai jumpa.